Pemirsa, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Kali ini kita melakukan review atau kupas tuntas Vespa GTS 150 iGet ABS. Ini yang versi 2019 bulan 9 ya persisnya, warna merah doff. Jadi kita mulai saja review dari mulai DDFPH ya. DDFPH standarnya Jakarta Creative Pictures. D yang pertama yaitu desain. Kalau bicara desain, Vespa GTS ini mbahnya, King of the King, karena dia ini statement of fashion. Jadi kalau bicara Vespa GTS, ya memang dia fashion. Jadi motor ini 150 cc, 60 juta harganya. Kenapa masih dibeli orang? Karena desainnya bagus. Desainnya bagus, bukan retro klasik ya, tapi retro modern barangkali. Artinya dia mempertahankan desain Q yang pertama, GTS atau Vespa zaman dulu yang pantatnya besar begini, tetapi dimodernisasi. Seperti kalau Anda ingat Porsche ya 911, itu sampai sekarang tidak banyak berubah, tapi dimodernisasikan sehingga tetap cantik. Sama dengan Volkswagen New Beetle juga begitu, tidak banyak berubah dari desain awalnya, tapi diperbaharui terus. Jadi seperti ini adalah desainnya sepertinya timeless ya, tidak lekang dimakan waktu. Ngomongin desain jelas mantap. Dimensi sekarang, mungkin subscriber Jakarta Creative Pictures sudah tahu, kami suka dimensi yang sesuai dengan pengendara. Karena tubuh kami ini atletis ya, jangan ketawa dong bro. Jadi kita tentu suka yang sesuai lah dengan kita, yang agak besar, GTS. Kalau kami pakai Vespa Primavera atau Sprint, apalagi LX dan S, itu tentunya terlalu kecil buat kami. Jadi ini desain dan dimensi mantap, cek. Kalau soal desain mas bro, Vespa GTS 150 ini ganteng maksimal atau cantik maksimal ya. Yang jelas ini motor anti jomblo bro. Kalau Anda naik ini dijamin tidak jomblo lagi tuh. Perhatikan mobil di sebelah kami ini isinya dua cewek cantik. Semua perhatiin kami tuh. Satu tuan putri lagi nyetir dan satu anak putri kesayangan kami lagi pegang kamera. Baik, mah mutar di berikutnya. Maaf pemirsa, kita komunikasi dengan istri mutar. Jadi yang jelas ini motor cantik banget, secara desain jelas abadi ini, tidak pernah lekang dimakan waktu. Soal desainnya cantik maksimal pemirsa. Dan ini saya agak tarik tadi, agak akselerasi. Nah ini polisi tidur. Wah nyaman banget suspensinya mas bro. Ini Vespa dengan ban 12 inci kok bisa senyaman ini. Sama sekali tidak khawatir kami. Kecuali kalau masuk lubang agak besar ya. Bagaimanapun diameter rodanya tetap 12 inci. Meskipun agak lebar jadi enak. Kemudian F, fitur. Kalau kita bicara fitur, kita harus mulai kupas satu persatu nih. Dari mulai engine yang paling penting ya. Engine-nya ini 155 cc persisnya, liquid cooled. Jadi ada beberapa reviewer yang salah, saya tidak perlu sebutkan, dikiranya ini air cooled. Mulai tahun 2018 GTS 150 itu liquid cooled.
radiatornya ada di sini Mas ya. Nah, ini radiatornya nih. Ini ada protektornya. Di situ radiatornya. Kemudian kalau yang GTX 300 itu di sini. Memang berbeda. Jadi kalau dicari di sini nggak ada. Tapi di sini buat 150. Liquid cooled, kemudian 4 valve ya, 4V, 4 valve injection of course. Tenaganya berapa? Ini 155 cc, tenaganya 14,7 PS. Jadi memenuhi standar modern lah ya. Jadi kalau Anda bagi 10, 150 itu dibagi 10 kan 15-an. Ya 14,7, 15 PS itu masuk lah. Mantap ini standarnya. Powernya oke. Torsinya 13,5 Nm. Not bad. Torsinya not bad. Kemudian tarikan bawah dan menengahnya, wih, enak banget. Kalau Anda sendirian pakai ini, mantap sekali pemirsa. Boncengan pun masih kuat, tapi sendirian terasa sangat lincah. Maaf sampai terlupa tadi. Jadi kita tadi bicara fitur dulu ya. Kaki-kaki. Dari mulai roda dan rem. Nanti kita shootkan lebih dekat ya. Tapi sekarang kita ciptakan aja ada apa. Rodanya 12 inci, standar GTX dari dulu 12 inci. Ukuran bannya yang depan 120/70, 12 inci diameter. Yang belakang 130/70 juga 12 inci. Jadi cukup lebar, standar bannya cukup lebar. Enak buat miring-miring, buat nikung-nikung ya. Remnya depan belakang sudah cakram. Disknya ukuran 220 mm. Depan belakang sama 220 mm. Luar biasa fiturnya pemirsa. Kawasaki W175 yang saya juga suka. Itu depannya hanya 200, belakangnya tromol. Ini depan belakang 220 mm. Fitur safety-nya bagus dan ABS 2 channel. Jadi ini ABS 2 channel depan belakang. Fitur safety-nya jempolan. Kemudian apa lagi? Kalau ngomongin fitur speedometer nanti kita sudah dekat juga. Kombinasi analog dan digital. Speedometernya adalah analog. Yang digital itu penunjuk fuel meter, penting bro, fuel meter. Kemudian ada juga trip meter dan odometer dan juga jam. Agak minimalis memang, tidak ada fuel consumption, tidak ada. Apalagi navigasi, belum ada di sini. Tentu indikator-indikator seperti oli, suhu mesin ada dalam bentuk lampu ya. Bagasi untuk standar Vespa pasti ada lah ya. Bagasinya pasti ada, nanti kita shoot dari dekat lagi kita hanya ngomong jauh ini. Bagasinya ada tapi tidak terlalu besar, nanti kita shoot cuma dari dekat. Di sini juga ada bagasi kecil, ada untuk ngecas handphone. Oh, ngomongin fitur lupa saya. GTX 150 iGate ABS ini sudah ada seperti idling stop system kalau di Honda, ISS ya. Atau di Yamaha apa namanya. Yang jelas kalau dia berhenti 3 detik di lampu merah ada rem, dan Anda hidupkan fiturnya, maka yang terjadi mesinnya akan mati. Mesinnya mati dan ketika Anda gas dia langsung hidup lagi. Digas langsung jalan tanpa jeda. Jadi sekali lagi ada YouTuber yang menyatakan ada jeda, tidak ada. Saya sudah pakai ini. Ini punya kami sendiri, bukan punya orang, jadi tahu persis bro. Mati setelah sekian detik langsung gas jalan lagi. Mantap. Jadi fiturnya menurut saya luar biasa. Fiturnya modern, depan belakang cakram, ABS 2 channel, engine-nya pun modern, liquid cooled, 4 valve. Luar biasa. DDFPH P, performance sekarang ya. Performance. Kami memang tidak menguji 0 sampai 100 berapa detik. Sudah banyak YouTuber yang profesional untuk itu, dan kalau tidak salah 0 sampai 100 itu 12,5 detik untuk GTX 150. Not bad lah. Memang dia skuter ya. Anda harus ingat Vespa itu by nature bukan untuk kebut-kebutan. Vespa itu by nature untuk jalan santai, tetapi powernya ada sehingga dia untuk lari 100 pun mudah. Tidak secepat kompetitornya ya, tapi oke lah. Dan kalau Anda mau lari 60, 70, 80 itu mudah banget. Apalagi sendirian bro. Lari sampai 80 mudah sekali. Boncengan pun juga mudah, tapi lebih mudah lagi kalau Anda sendirian. Tidak terasa. Suara engine-nya hampir tidak terdengar karena ini masih pakai knalpot standar. Luar biasa ya. Kemudian performanya kita nilai bagus untuk seekor Vespa. Seekor atau sebuah kalau Vespa ya. Jadi selain
performance mesinnya bagus, performance brake-nya bagus, brakingnya ya. Dan saya pernah sampaikan di YouTube, di video kami sebelumnya, bantingan suspensinya bro, luar biasa untuk sebuah Vespa dengan ban 12 inci, roda 12 inci. Lembut sekali. Bukan bersih tidur ya, jalan keriting, jalan bergelombang, atau jalan yang untuk ada seperti speed bump tapi tipis-tipis, itu hajar aja, tidak terasa bro, luar biasa itu. Suspensi depan belakang capable, mantap. Jok banyak yang bilang keras, tapi nggak tahu lah, mungkin karena kami berat ya. Nggak, kami nggak berat, kami kurang tinggi, jadi nyaman-nyaman aja buat kami. Performance cek, handling ini bro yang luar biasa. Kami naik Vespa terakhir itu tahun 83, saya masih SMA waktu itu. Tuan Putri, istri saya itu juga naik Vespa waktu SMA dan sampai kuliah. Ya tentu ganti-ganti Vespanya, tapi saya masih ingat saya cuma pakai 6 bulan lah. Itu PX 150 2 tak. Zaman dulu ya, naik Vespa. Ketinggalan bro, teman-teman pada naik Air King, jadi baru beli 6 bulan, jual, kita ganti Air King. Kami termasuk sering ganti-ganti motor, pernah juga JL yang 4 tak, tapi JL juga 4 tak waktu itu juga tidak terlalu populer, yang lebih populer 2 tak ya. Jadi berakhir dengan Air King dan memang mantap sih waktu itu. Air Special juga pernah. Nah, kembali ke urusan Vespa tadi, saya pakai ini terakhir tahun 83 tuh PX 150. Istri saya waktu SMA sampai kuliah pakai Vespa. Dalam mindset kami Vespa itu berat dan suspensinya keras, karena travel suspensinya itu kan pendek, tidak sepanjang motor sport atau motor skuter matic lah bahkan ya, mungkin yang bersama dengan skuter matic travelnya. Tapi GTS ya, saya belum nyoba Primavera, suspensinya bro lembut dan nyaman. NMAX saja kalah jauh lah, kalau NMAX kalah jauh deh. Saya punya NMAX juga, di garasi penuh bro, motor sudah diomelin sama Tuan Putri nih. Jadi luar biasa lembut suspensinya, handlingnya ringan dan lincah. Aneh kan? Padahal ini Vespa monokok, ini plat baja semua nih bodinya ya. Jadi sasisnya ikut ke body seperti sedan, seperti SUV. Tapi luar biasanya lincah handlingnya. DDFPH menurut kami masuk semua ini. Tapi mulai sekarang kayaknya bakal sering deh video kami mengenai Vespa dan juga mengenai Yamaha XSR. Teman-teman Vespa Mania, silakan tonton channel ini terus dan subscribe. Teman-teman yang XSR juga jangan pergi, karena tetap ada XSR yang dan tetap banyak. Jadi ini ada speedometer, digitalnya ini ada fuel meter, odometer, dan jam. Kalau di sini ada mode ya, ada mode untuk mengganti dari odometer menjadi trip meter, trip 1, trip 2. Jadi kilometernya memang baru 1.800, ini jarang dipakai, sangat jarang dipakai. Dan di sini ini ada auto stopnya. Kalau di sini posisinya, maka kalau Anda sudah jalan dan berhenti 3 detik, langsung engine mati. Anda pelintir gas, langsung hidup lagi dia. Ini lampunya kalau di Vespa posisinya mati ya, tidak langsung hidup. Jadi Anda jangan lupa on kan kalau jalan, kalau enggak kena tilang bro. Ini lampu jauh, lampu dekat. Ini lampu dekat, ini lampu jauh. Ini sen kanan kiri. Ini klakson. Jadi ini spion sudah kita ganti. Kita matiin dulu. Kemudian kalau Anda tekan ini adalah bagasi. Nah, oke, pemirsa, sebelum saya komentari bagasinya yang tidak terlalu luas, ini jangankan helm full face ya, helm half face pun nggak masuk bro, kecuali half face yang bener-bener kecil ya, half face yang tidak ada sama sekali bagian belakangnya, baru bisa masuk. Tapi ingat, ini adalah statement of fashion. Sama dengan Anda membawa kendaraan Porsche atau New Beetle, Anda tidak bisa mengharapkan bawa koper banyak seperti kalau Anda bawa Avanza ya. Beda dong. Jadi kita maklumi, kecil memang.
Kemudian kita lihat lagi, ini apa? Ini rumah sekring di situ. Kemudian di sini ada tempat alat-alat ya. Ini adalah USB charger. Jadi kita buka. Tuh ada USB-nya. Jadi Anda bisa mencas handphone di sini atau GPS. Handphone bisa taruh sini. Oke, ini bisa untuk gantungan baju. Ya enggak lah bro, gantungan kalau ada belanja. Loh, fashion kok belanja? Belanjanya belanja fashion juga dong. Oke, kita lihat nih, ini versi 2019 yang akhir sudah muncul yang lampu LED dibagi dua begini ya, lampu dekat di atas, lampu jauh di bawah. Ini belum, ini sebetulnya masih halogen tapi kita ganti bolanya menjadi LED. Jadi ini belum. Kemudian dasinya masih sampai sini ya. Kalau yang baru yang 2019 akhir sampai 2020 itu dasinya sampai di bawah. Mirip dengan adik-adiknya Primavera dan Sprint. Saya lebih suka yang begini karena jadi beda dengan yang di bawahnya. Ini masih ada jenggernya. Ini pemirsa. Jadi 12 inci, ukuran bannya 120/70. 12 inci yang depan, yang belakang 130/70 12 inci. Cakramnya 220 mm ya. Depan belakang cakram. Nah, ini tadi kita sampaikan ini radiatornya. Itu radiator kalau bisa melihat. Jadi bukan air cooled Mas Bro, liquid cooled. Do your homework. Teliti dulu sebelum melakukan review. Itu adalah disc brake 220 mm juga. Ini knalpot standar. Saya suka karena suaranya halus, hampir nyaris nggak ada suara. Ini GTS Super. Yang belakang juga masih bola, belum LED, tetapi lampu sennya ini sudah LED. Lampu sebentar ya. Lampu sennya yang depan, yang belakang kayaknya masih bola itu. Lampu sennya yang depan ini LED. Atau lampu kotanya LED, lampu sennya kayaknya masih bola itu. Nggak tahu lah. Begitulah pemirsa. Step untuk pejalan kaki buat pembonceng. Nah, ini masalah bro sebetulnya. Kalau ada yang kita bonceng dan kakinya itu di sini, ketika Anda ini sadelnya ini ketinggiannya 800 mm ya, mirip-mirip XSR. Cukup tinggi loh, 800 mm. Di edisi berikutnya yang akhir 19 dan 2020 itu menjadi 790, turun 1 cm. Ya, 1 cm atau 10 mili. Yang jadi masalah kalau Anda bapak bonceng, kakinya di sini dan Anda berhenti di lampu merah, kaki Anda akan terkena kaki pembonceng. Itu dia. Itu sih masalahnya kalau bapak bonceng. Tapi kalau pemboncengnya sudah biasa, kita beritahu kalau berhenti kakimu tarik dari footstep, maka tidak masalah. Oke, demikian pemirsa. Jadi konklusinya apa? Apakah ini layak Anda beli? Ataukah ini layak Anda pertimbangkan, atau ini sebaiknya dilupakan saja? Menurut kami Vespa GTS 150 iGate ABS itu layak untuk dibeli. Sangat layak, malah must buy. Kalau Anda pecinta fashion dan pecinta motor sekaligus. Nggak ada matinya bro desain ini. Sudah jelas. Tapi kalau Anda sekedar pecinta motor dan suka ngebut, mungkin ada pertimbangan dulu. Masih ada pilihan lain kalau untuk ngebut saja ya. Tapi kalau Anda pecinta motor, pecinta fashion, ini dia. Handlingnya ringan, suspensinya empuk. Must buy Mas Bro, must buy. Oke, demikian pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.